Ini ya Pak ya, saya itu jadi polisi mulai masuk tahun 71. 71 Iya, dari tahun pertama saya itu. Ya. Tahun 77 baru menjadi perwira. Saya baru TK itu Pak. Seluruh pejabat-pejabat tinggi itu harus transparan, jangan hanya Polri yang dipersoalkan. Kan begitu ya Pak Arianto ya? Sebaiknya polisi lalu lintas itu jangan boleh menindak pakai duit di lapangan. Cukup pakai tilang, seandainya pakai tilang itu nanti bayarnya langsung ke sana. Jadi tidak ada lagi transaksi di lapangan itu ataupun apa. Jadi waktu itu belum ada itu ya Pak. Ya gitu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diramaikan dengan sebuah diskursus yang sebenarnya sangat sehat, objektif, bagaimana seluruh pihak, ya seluruh stakeholder di Republik ini sedang berusaha untuk membenahi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, tapi ada semacam polemik. Ya, ada dua tim yang dibentuk. Pemerintah di bawah Pak Presiden membentuk tim transformasi reformasi Polri, sementara Kapolrinya sendiri Pak Sigit juga membentuk tim reformasi Polri. Nah, di dalam diskursus beberapa hari ini kedua tim ini seolah-olah dianggap bertentangan. Ya, padahal Pak Sigit membentuk tim transformasi reformasi Polri juga atas amanah atau dari perintah dari Pak Presiden. Sementara tim bentukan istana juga adalah atas arahan Presiden. Jadi kedua-duanya sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi dalam diskusi beberapa hari ini kita melihat sejumlah pihak mencoba mempertentangkan antara tim yang dibentuk Pak Sigit atau tim yang dibentuk oleh Polri, Kapolri maksud saya, dengan tim bentukan Pak Presiden. Seolah-olah ada unsur pas Kapolri menentang Presiden, padahal tidak. Dan itu sudah terkonfirmasi dari Mensesnek mengatakan, Prasetyo Hadi, bahwa Hadi Prasetyo maksudnya, kok saya kebolak-balik nih, bahwa tidak ada yang berbeda, semuanya punya tujuan yang sama. Nah, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi, sebagai teman lama dan langganan tetap di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang Pak Budi. Nah Pak, langsung aja nih Pak, sekarang tadi udah kasih pengantar. Bapak pasti ada di dalam bagian tim transformasi reformasi Polri. Ya. Ya kan? Nah seolah-olah ada yang mempertentangkan Pak. Sebenarnya itu bertentangan nggak sih Pak antara bentukan Presiden dengan bentukan Pak Sigit? Justru kemarin saya barusan dapat ya rapat terakhir itu mengenai sosialisasi reformasi atau transformasi menurut istilah Kapolri itu ya. Pak Sigit menerangkan bahwa ini wujud daripada respon kita kepada keinginan Pak Presiden. Kita kan di bawah Presiden ya, kita tunduk, taat. Respon kita kepada kehendak Bapak Presiden untuk membuat komisi reformasi ya. Nah, kita juga untuk mendukung untuk itu, maka sambil menunggu itu komisi itu dibentuk ya, kita juga melakukan pembenahan di dalam ini yang dirasakan oleh Pak publik ya. Kan ini tuntutan reformasi itu kan karena ini ya, dianggap polisi kan masih kurang bagus ya. Selama ini polisi sudah reformasi mulai tahun 2002 sampai sekarang. Tetapi kok kemarin hasilnya dilihat daripada rapotnya itu kan dilihat daripada penanganan unjuk rasa yang segitu sehingga korbannya banyak ya. Walaupun tidak semuanya itu kesalahan polisi ya. Tapi publik menyoroti itu sehingga polisi ini perlu reformasi lah tuntutannya kayak gitu. Tuntutan itu publik ya Pak ya? Ya tuntutan publik lah. Pak Presiden kan juga waktu mengatakan ada bentuk komisi kan setelah ada gerakan bangsa itu. Gerakan Nasional Bangsa atau apa yang itu mengatakan gitu, yang mengatakan kemudian Presiden mau bikin komisi gitu kan. Itu sebagai respon Presiden untuk menampung apa kemauan rakyat kan. Oke, jadi Presiden kalau istilah reformasi Polri itu reformasi itu kan gede ya, perubahan yang agak total gitu ya. Tetapi kalau menurut hemat saya itu nanti komisi itu
kalau yang dibentukkan presiden itu pasti nanti akan menyasar kepada bagaimana posisi Polri, kemudian mencakup 3 aspek lah. Kalau dulu ya polisi itu pernah mengadakan reformasi tahun 2002 itu kan aspek kultural, instrumental dan struktural. Nah, selama ini kita anggap struktural dan instrumental sudah nggak ada masalah, sudah berkembang dengan pesat polisi. Tetapi untuk kulturalnya ini yang masih terseok-seok gitu ya. Bisa dikatakan masih berhenti di tempat. Nah, kalau pandangan saya sendiri, terakhir ini tuntutan yang mengerucut pada 9 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat, masyarakat yang menyimpulkan ada 9 kelemahan polisi itu, diantaranya adalah misalkan satu, pengawasan yang sangat melemah, akuntabilitas dengan penegakan hukum, kemudian tindakan eksesif yang masih terus dilakukan, ada 9 poin itu. Itu semua itu adalah kondisi polisi yang terdepan sebetulnya. Kalau strukturnya polisi kan udah bagus sekarang, udah kuat ya. Instrumennya juga lengkap semua itu. Tapi kulturalnya itu, perilaku yang terdepan ini yang masih kurang memenuhi harapan masyarakat. Nah, inilah yang mestinya ya kalau menurut saya sambil menunggu komisi reformasi yang dibentuk presiden itu nanti kita bisa berbenah, karena kelemahan kultural yang ada di depan yang dipertontonkan oleh polisi yang terdepan ini gampang dirubah, Pak. Kalau menurut saya ya. Karena apa? Kelemahan kultural yang terdepan itu ya, satu jelas perilaku hedonis. Kan sekarang ini kan itu ya. Kemudian perilaku koruptif. Kemudian perilaku polisi yang dianggap masih arogan, kemudian eksesif. Kemudian pengawasan melekat yang masih lemah. Kemudian respon polisi kalau dikasih laporan polisi kan banyak yang no viral no justice. Kan gitu kan. Kemudian pengawasan eksternal juga dianggap lemah. Dan kemudian SPKT itu penanganan laporan itu, laporan banyak yang diterlantarkan. Jadi poin-poin itu sebenarnya kan polisi yang terdepan. Saya menilai itu Pak ini bisa dirubah dengan crash program. Waktu itu saya pakai crash program. Tapi kemudian Polri menyepakati bahwa karena kita dulu sudah menyiapkan reformasi, maka yang tepat sekarang adalah transformasi gitu. Transformasi, malah sekarang yang terakhir ini istilahnya adalah akselerasi daripada transformasi kultural Polri. Kurang lebih itu yang dibentuk oleh Pak Kapolri itu. Dibentuklah timnya dipimpin oleh Krisnanda itu Komjen. Dia adalah Kalemdiklat, seorang yang figur yang terkenal jujurnya dan cerdas, profesor ya, dan banyak filosof lah dia itu, sehingga dia cocoklah dibikin untuk mengepali tim ini. Nah, tim ini kerjanya apa? Ya menyusun itu tadi akselerasi daripada quick win terutama ya. Quick win itu adalah program yang cepat yang ingin dicapai, dan itu kira-kira yang nendang lah untuk merubah. Kalau itu dicapai maka hasilnya itu akan besar sekali efeknya untuk perubahan yang terlihat. Itulah kemarin itu disusun anggotanya begini, kemudian disusun konsep-konsepnya. Nah kemarin itulah dipaparkan, dan dengan mengundang kan kita kan dikoreksi ataupun dikritik ya. Masa polisi akan mereformasi dirinya kan, sendiri gitu kan. Nah, kemarin itu diundanglah para pakar, para kritikus, para ini loh konsep yang akan kita rubah. Oh, jadi Pak Sigit sudah mengundang sejumlah pihak yang dianggap para pakar-pakar bagian dari civil society civil bersama society tim bentukan Kapolri ini. Betul, kemarin diundang. Para pakar termasuk ini ya, penasihat dari Kapolri kan sekarang ada tambah 30 Pak. Itu para profesor, doktor banyak sekali itu. Itu dianggap ya seperti orang luar ya, karena baru masuk kan. Betul. Beliau kan sebelumnya nggak pernah jadi di bawah polisi kan, jadi penasihat. Jadi dia seakan-akan dari luar. Ditambah kemarin yang Pak Alvito segala ada dari media juga Pak ya? Iya. Iya, jadi itu dikasih paparan untuk inilah konsepnya kayak ginilah ya gitu. Jadi bukannya kita itu menandingi komisi itu, bukan. Tapi justru kita membantu programnya Pak Presiden. Kalau nanti komisi itu terbentuk ya, kita bisa lapor, ini Pak yang kita kerjakan, ini gini hasilnya, dijadikan bahan untuk komisi itu bekerja kan gitu. Oh, jadi tidak akan saling berhadapan Pak ya? Tidak. Sehingga Presiden kebingungan. Juga bukan dalam arti Pak Kapolri, Pak Sigit ini tidak menentang Presiden, bukan begitu Pak ya? Bukan justru begitu. Merespon apa yang dengan Presiden untuk polisi berubah. Kan ke Presiden bikin komisi itu kan tujuannya untuk merubah sesuatu yang masih kurang memuaskan kan. Nah ini polisi tidak usah menunggu apa yang dibentuk oleh Presiden, kita
berusaha memperbaikilah apa yang masih kurang itu dengan cara kita yang mampu kita lakukan, kan gitu. Ya, memang Komisi Transformasi Reformasi atau tim reformasi Polri ini akan disahkan, akan ditetapkan orang-orangnya, keluar mungkin bisa aja kepres atau surpres gitu ya. Setelah presiden kembali dari kunjungan luar negeri, ya kan. Tetapi Seskap Teddy Indrajaya itu sudah mengundang beberapa tokoh, termasuk Pak Mahfud MD, kan gitu loh. Dan memang Pak Mahfud menyatakan bahwa beliau bersedia, ya kan, karena ini untuk kebutuhan Polri yang lebih baik ke depan. Nah, tapi di luar sana Pak, ketika mereka sejumlah mantan-mantan pejabat Polri, ya kan, justru merasa aneh ketika tim bentukan istana dibentuk. Ya, Pak Sigit juga membentuk, padahal yang direformasi itu kan Polri, Pak Sigit sendiri yang mau direformasi. Bahkan sebenarnya tujuan dari tim bentukan istana ini supaya ada landasan yang sedikit akademik, ya kan, berdasarkan juga empirik bahwa Pak Sigit harus diganti. Nah, kalau memang nanti ada rekomendasi itu dari tim bentukan istana ini, salah satu rekomendasinya adalah mengganti Kapolri Pak Sigit, itu gimana menurut Pak Arianto sebagai yang ada di dalam tim reformasi Polri bentukan Pak Sigit? Oh, tidak masalah Pak, karena yang gini, tim yang dibentuk oleh Pak Sigit ini adalah tim mendahului kinerja daripada komisi yang dibentuk oleh Presiden. Itu komisi itu nanti kan idealnya pasti akan membuahkan saran-saran pada Presiden. Pak, ini polisi itu yang mestinya direformasi itu adalah ini. Bukan lagi transformasi kalau itu saran dari sana, karena kan namanya aja komisi reformasi kan gitu kan. Jadi pasti nanti akan menyasar pada bukan aspek kultural saja menurut saya, kira-kira sampai pada struktural dan instrumental, bahkan mungkin ada undang-undang yang dirubah itu instrumentalnya ya. Dan kulturalnya juga masih. Jadi itu kira-kira perkiraan saya hasil dari itu. Tapi kalau tim yang dibikin oleh Pak Sigit ini adalah tim yang khusus untuk mempercepat rencana-rencana yang selama ini sudah disusun berdasarkan rencana reformasi polisi yang sudah disusun dulu sejak tahun 2002 itu. Kan polisi itu 3 kali, Bang. Dua kali atau 3 kali mengalami reformasi, Pak. Pertama kali tahun 2002 itu kita dipisahkan dari militer. Memisahkan militeristik menjadi civilian gitu kan gitu. Kemudian ada lagi grand strategi polisi tahun 2015 sampai 2025 itu bagian dari juga reformasi. Itu reformasi itu ya? juga, itu meliputi semua itu. Nah, yang 2015 itu apanya yang direformasi, Pak? Itu meliputi kultural waktu itu ya. Yang dari itu meliputi kultural waktu yang jangka panjang pertama kali membangun polisi pertama kali adalah apa ya? Trust building. 5 tahun gitu, Pak. Kemudian participative building, jadi mengajak semua itu. Terakhir strive for excellence, artinya itu udah dianggap perfect sehingga kita bisa menunjukkan kinerja yang bagus. Itu rencana dulu tahun 2005 sampai 2015. Tapi kan kemudian kan sampai 2025 terakhir ini mestinya sudah sampai pada tahap strive for excellence itu adalah suatu pengabdian yang terbaik untuk polisi bisa diwujudkan. Tapi hasilnya sekarang kan masih dianggap kira-kira kurang baik kan gitu kan. Nah sekarang polisi juga sudah menyusun grand strategi bukan 2005 sampai 2045 sesuai dengan kehendak presiden itu untuk yang jangka panjang itu. Kan sudah ada nih konsep untuk menyusun itu. Tetapi dengan adanya ini prahara kemarin kita kan dicap bahwa ini kita itu masih belum reformasi. Makanya kita dituntut untuk melakukan reformasi. Nah disinilah polisi tidak mengatakan itu sebagai reformasi lagi. Jadi percepatan daripada transformasi polisi untuk khususnya untuk kultural aja untuk yang tahun ini ya, karena nggak mungkin Pak kalau polisi sendiri merubah sampai strukturalnya kan itu di luar kewenangan polisi kan. Yang bisa dirubah oleh polisi sendiri itu ya di kultural itu menurut saya untuk selama ini. Jadi ini sama sekali tidak ada pertentangan untuk ini. Justru kita tuh menyiapkan membantu percepatan apa yang dikehendaki oleh presiden untuk membentuk komisi itu apapun bentuknya nanti gitu. Ya memang sebenarnya kita perlu bicara jujur sebenarnya Pak Arianto dalam arti kita pada sudut pandang yang mana ketika orang bicara tentang Polri itu perlu direformasi lagi atau tidak, kan begitu. Nah ketika sentimen politik yang menunggangi semangat untuk reformasi, nah ini kan menjadi bias Pak. Ada memang unsur bias yang saya lihat ketika sejumlah pihak
menyuarakan bahwa Polri ini perlu direformasi. Tetapi kalau kita simak penjelasannya lebih kepada sentimen-sentimen politik yang muaranya adalah orang-orang yang bicara reformasi Polri segera harus dilakukan tuh muaranya adalah ganti Sigit kan gitu loh. Jadi kan itu lebih kepada sentimen politik. Karena apapun penggantian Polri itu adalah hak prerogatif presiden. Itu kan sama aja mendikte presiden kan begitu. Nah, bahwa Polri itu sering mendapatkan sorotan keras dari masyarakat memang ketika muncul insiden-insiden. Sekarang ini kan perlu lagi mengemuka lagi reformasi Polri ketika ada kasus demo kemarin yang mana ada korban yang terlindas oleh mobil rantis Brimob kan begitu Pak. Muncul lagi nih. Padahal kalau dilihat secara objektif peristiwanya justru yang diserang itu adalah pihak kepolisian sebagai Kamtibmas. Ya kan? Bahkan sampai kantor Brimob pun dibakar atau mau dimasukin oleh demonstran. Jadi memang ini perlu sudut pandang yang objektif. Nah, menurut Pak Arianto yang juga adalah pensiunan jenderal polisi, ya kan, pernah mengabdi juga dan bahkan juga pernah kenyang di lapangan sebagai penyidik, sebagai reserse dan seterusnya. Sebenarnya Pak, apa yang kurang secara objektif ya kan sekarang Pak Arianto sebagai penasehat. Apa sih Pak yang kurang secara kultural di dalam tubuh Polri ini? Apakah memang masih ada dari level jenderal, dari level perwira menengah ya kan sampai ke yang lebih rendah para prajurit ada budaya-budaya bahwa Polri itu arogan, suka pungli ya kan. Bahkan dulu kan ada pameo Pak. Kalau kita jangan lapor polisi lah. Kita lapor kehilangan ayam, nanti serasa kita kehilangan sapi karena perlu biaya, perlu ada uang dan sana sini. Apakah kultur-kultur seperti itu sampai hari ini itu belum diperbaiki oleh Polri, Pak? Ya, saya harus mengakui bahwa kultur itu dari sejak mulai tahun 2002 itu sudah diupayakan diperbaiki, Pak. Dalam konsepnya ada saya. Saya terapa gini ya, Pak ya. Saya itu jadi polisi mulai masuk tahun 71. 71 iya, dari tahun pertama saya itu. Ya. Tahun 77 baru menjadi perwira. Saya baru TK itu Pak. Jadi tahun 77 saya baru perwira. Dan disitulah saya masuk menjadi perwira sehingga saya bisa mengikuti pergerakan polisi secara masif itu ya. Karena kalau tam-tama kan paling cuma tahunya di lapangan aja tuh, patroli atau apa. Tapi kalau sudah perwira itu saya dikasih operasi dulu, mau melihat posisi politiknya begini gini. Nah, mulai tahun 1998 itu saya sudah bekerja di Spri Kapolri, Pak. Spri Kapolri. Sekretaris pribadi Kapolri. Bahkan korsulinya Pak Tibio waktu itu. Oke. Pas di situ ada Tibio yang Trisakti itu ya kejadian ini. Jadi saya itu mengamati bagaimana gejolak orang mau mereformasi polisi itu macam-macam Pak masalahnya. Bukan hanya karena kultural yang kurang baik aja. Biasanya para aktivis ngomongnya gini, kultural yang jalan di tempat cuma gitu doang. Tetapi kalau saya secara politis itu ya, saya masih melihat tuh dulu polisi itu kan dipisahkan dari TNI, dari ABRI itu. Tapi masih ada yang mengendaki ini nggak pas ini katanya gitu kan. Polisi itu mestinya jangan di bawah presiden langsung, ada di bawah di bawah Mendagri kan gitu. Itu kalau itu saya kira dorongan-dorongan saya kayak itu ada unsur politisnya Pak. Nah sekarang ini kenapa polisi dianggap reformasi masih jelek ini kan? Kan orang-orang mengatakan, itu karena polisi begini, kan? Itu kan disebabkan karena posisi polisi yang langsung di bawah presiden itu akibatnya nggak efektif, misalkan apalagi dipilih oleh DPR gitu. Kalau bagi saya itu Pak itu dulu penentuan itu dulu sudah dipikirkan melalui proses panjang Pak, seperti itu waktu itu ya, dengan perkembangan politik waktu itu ya. Nah tapi kemudian adapun hasilnya seperti ini, itulah tadi yang perlu dibahas oleh komisi itu tadi ya. Tapi kalau bagi saya sendiri Pak, secara jujur ya Pak, bahwa kemarin tuh kenapa polisi dianggap tidak berhasil itu Pak, itu yang menurut saya yang kelihatan itu tuh adalah sebetulnya tampilan yang terdepan itu tadi dikatakan kan polisi kok masih eksesif segala itu kan. Itu sebetulnya tidak mutlak seperti itu semuanya Pak. Saya pengen tanya sekarang, dari 10 orang yang meninggal kemarin itu Pak, apakah itu dibunuh oleh polisi yang eksesif? Kan tidak. Yang lain meninggal karena kebakaran, karena dikeroyok oleh
masyarakat. Yang di Kepites itu pun sendiri saya juga ragu-ragu apakah itu kecelakaan atau itu by design, Pak. Saya menduga itu by design, Pak. Orang-orang yang ingin Indonesia kacau. Dengan membuat martir si ojol itu, Pak, otomatis akan ambil reaksi gede kan? Dan betul kan? Reaksi seluruh Indonesia nyerang polisi. Betul. Polisi nggak berani nyerang balik. Karena apa? Kalau kita tuh menandingi, kita terjebak dalam martir lagi, Pak. Kita Artinya justru ada behind the mind-nya, Pak ya? Adalah, saya pasti itu. Inilah yang saya ingin sampaikan ya, Pak. Peristiwa kemarin itu pasti ada juga yang ingin membuat kayak gitu. Tapi kita untuk membuktikan sulit, Pak. Nah, begini Pak, karena Tapi saya untuk menyangkal itu juga sulit. Pak Arianto sudah bicara tentang itu sebenarnya kemarin itu terkait kasus kerusuhan dan antisipasi dan mengatasi demonstrasi yang berujung anarkis. Sebenarnya Kapolri ya, sudah secara terang benderang ingin membentuk TGPF dan mengusulkan kepada Presiden tim gabungan pencari fakta. Artinya begini, ada kejujuran dari Pak Sigit ya, sebagai komandan dari seluruh polisi di Republik ini daripada Polri yang dikambing hitamkan, ya kan? Beliau mengusulkan kepada Presiden dibentuk tim gabungan pencari fakta supaya ada transparansi, ya ada penyelidikan yang unsurnya terdiri dari berbagai pihak, ya kan? Bukan Polri yang paling terdepan dalam melakukan investigasi, tapi ada tim gabungan. Nah, agar apa? Siapa behind the man? Siapa dalang di balik kerusuhan kemarin yang berujung pada anarkisme? Itu bisa terungkap dan disampaikan kepada publik. Tapi kan persoalannya, usulan itu kan tidak direspon oleh Pak Presiden. Itulah complicatednya kondisi di Indonesia ya, Pak ya. Artinya Pak, dari situ saya melihat bukan Polri tidak mau bertanggung jawab atau bersikap sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Karena kan Pak Sigit sebagai komandan polisi atau Kapolri tidak mau juga lembaganya dijadikan kambing hitam, kan begitu? Pak Sigit, Pak Arianto. Kalau itu kan pendapatnya Pak Kapolri ya, bahwa beliau kalau ada usul itu beliau pasti tidak menolak kan, bukan beliau mengusulkan TGPF, bukan. Yang mengadakan unsur TGPF itu adalah para aktivis yang di luar sana tuh, Pak, yang dan mengusulkan itu. Pak Sigit kan menyetujui, ya, menyetujui kan, dan disampaikan kepada Presiden. Betul. Kan? Tapi kan bukan mengusulkan, Pak Sigit hanya menyetujui. Saya pribadi, Pak, kemarin diajak di TV itu, saya udah mau diadu itu. Dengan? Ya, dengan orang-orang yang menuntut TGPF itu. Dipikirnya saya waktu itu, wah pasti ini kan ramai. Menghalangi gitu ya? Iya. Oh ini saya bilang, Pak, kalau ini dibikin TGPF saya berterima kasih, Pak, saya bilang. Karena pengalaman saya, Pak ya, polisi itu membongkar ini demo yang ditunggangi anarkis itu tidak pernah ketemu, Pak, siapa aktornya, siapa itu. Kenapa, Pak? Nggak pernah ya karena polisi nggak bisa, kalau membuktikan kan bisa ada bukti-bukti konkret, bukti pidana. Padahal kalau aktor di belakang itu nggak akan mungkin, Pak, dibuktikan secara pidana. Nah kalau ada TGPF ini, malah dibantu siapa dalangnya di belakang ini kan. Saya sendiri malah gitu. Jadi kecelek kemarin media yang ingin mengadu saya, disangkanya saya itu menantang. Saya terus terang, Pak, kalau TGPF itu saya mendukung penuh. Dan mudah-mudahan ada, karena apa? Untuk mengungkap siapa yang terjadi sebelumnya. Dan untuk mengungkap itu kemarin Afan itu meninggal itu apa by design atau karena kecelakaan itu bisa terungkap kalau TGPF yang mencari ya. Karena nggak ada beban pembuktian kan, dia kan hanya pakai logika aja kan gitu kayak gitu. Bukti-bukti ini sudah cukup logika bisa mengatakan gitu. Tapi polisi kan nggak bisa, Pak. Buktinya itu harus ke hakim sana yang nggak akan mungkin ketemu karena pasti terputus terus apanya itu. Jadi terhadap TGPF ini, Pak, kami sendiri kalau jajaran polisi akan berterima kasih, Pak, kalau itu ada. Adapun kemudian Presiden itu nggak melarang karena alasannya kan sudah ada komisi yang melaksanakan. Harapan saya mudah-mudahan komisi yang melaksanakan itu ya jangan sampai cuma ngomong besar doang bahwa itu dia mencari itu mampu. Harus mampu itu nanti kira-kira apa yang terjadi kasus ini, Pak. Maksudnya Kompolnas sudah bekerja maksudnya? Bukan Kompolnas kan. Pak Presiden menolak itu kan karena sudah ada badan-badan yang nangani, Komnas HAM, Kompolnas, ada 6 badan gitu kan, LPAI, Kompolnas, ada 6 lah itu badan-badan itu. Nah, harapan saya karena Presiden menolak TGPF, saya berharap mudah-mudahan ini badan ini kerjalah. Tapi dengan catatan ungkap itu siapa yang melakukan pelanggaran. Sampai sejauh ini belum ada hasilnya mereka ini, Pak. Mereka nggak tahu saya apa. Pak Presiden mengatakan mereka sudah membentuk itu, apakah mereka sudah kerja atau belum? Saya belum dengar bagaimana itu dibuat. Tapi harapan saya, Pak, itu badan-badan itu yang mengambil alih, yang sering ngomong bahwa itu mencari itu, cari itu siapa ini. Jangan sampai nanti kemudian
TGPF, tapi hasilnya nggak ada Pak, nggak bisa mengungkap sampai apa yang terjadi di belakang ini. Gitu. Kan TGPF itu kan gini Pak, suatu proses nggak percaya pada aparat yang ada. Untuk mencari kebenaran itu kasus nggak ada. Dan kasus ini Pak, yang kemarin keribut itu, kalau itu diperankan para polisi, taruhan deh, pasti paling polisi hanya bisa nangkep orang-orang yang bakar, orang yang itu, yang tersangkanya sekarang 12. Dalangnya nggak akan ketangkep Pak, apalagi dalang. Provokator yang di lapangan pun dia nggak akan siapa yang bayar? Iya, siapa yang mengerahkan itu tempat Busri Mulyani misalkan. Kumpul dalam truk-truk kemudian diturunkan itu siapa kan gitu ya Pak? Susah polisi. Siapa yang merusak rumahnya Busri Mulyani, siapa itu polisi paling bisa nangkep orang, kemudian untuk memproses. Kan sekarang yang terjadi kan gitu. Padahal secara proses penyidikan Pak ya, misalnya sejumlah orang sudah siap di depan rumah Bu Sri Mulyani ya kan, harusnya kan ambil mereka, interogasi, periksa rekeningnya, ya kan? Itu sudah dilakukan Pak. Nah kemudian diungkap tuh siapa, oh alirannya terlihat ke sini, dia dapat transferan dari sini dan seterusnya. Tetapi itu pun itu sudah dilakukan. Tidak ada hasilnya Pak ya? Kan kemarin PPTK kan dimintai oleh polisi kan, itu polanya kayak gitu Pak. Dari yang ketangkep itu ditanya, kamu kenapa? Ada disuruh, ada yang dikasih cash, ada yang enggak. Kalau yang ada kirim gitu kan dilacak ini. Nah, makanya itu kemarin kan minta ke PPTK. Semua. Pinter juga dalangnya Pak. Iya, tapi ada yang lewat ini. Makanya PPTK kemarin ditanya kan gitu. Ada. Itu pasti dalam rangka melacak kayak gitu Pak. Tapi harapan kita untuk melacak siapa itu dalangnya itu pasti susah Pak. Dalangnya kan juga nggak bodoh juga. Ngirimnya kan lewat orang lain. Orang lain itu kirim ke sini kan nggak mungkin terlacak kan kayak. Jadi itulah Pak, tadi kemampuan daripada polisi kalau suruh mengungkap ini semua, paling pol dia hanya berdasarkan pengungkapan hukum saja. Tapi kalau yang latar belakang nggak ada. Makanya kalau ada TGPF ini mudah-mudahan mampu untuk mengungkap itu. Jadi jangan cuma dianukan selama ini TGPF dibentuk itu karena tidak percaya pada aparat. Tapi begitu mereka dibentuk juga mereka nggak menghasilkan apa-apa. Kan itu kan hanya cuma omong kosong doang kan itu. Hanya bisanya menuduh-nuduh aja bahwa aparat nggak bisa dipercaya. Tetapi kenyataannya kalau memang kita tuh sulit, ya kita kan nggak bisa. Polisi kalau suruh ngungkap dalang itu, saya kira dengan kondisi pakai KUHAP nggak akan mampu Pak. Iya. Gitu. Jadi saya sebagai media memang harus objektif. Tapi dalam objektivitas saya yang saya lihatkan saat ini adalah sejauh ini apa yang dilakukan oleh Kapolri Pak Sigit ini, saya pikir sudah on the track Pak. Bahwa masih ada riak-riak dan kecolongan di sana sini, itu wajar. Itu yang tinggal diperbaiki. Tetapi sebagai Kamtibmas, ya kan Pak, artinya proses Kamtibmas sampai hari ini seluruh Indonesia kondusif. Proses penegakan hukum masih sudah bagus. Bahwa ada pungli-pungli di jalan, misalnya polisi yang suka sengaja menjebak para pengguna jalan, itu memang masih ada Pak, masih ada. Ya kan, masih ada. Paling hal-hal itu yang perlu diperbaiki. Termasuk juga misalnya ketika orang melaporkan kehilangan atau mengadukan sebuah kasus. Itu udah lama ya kan? Pak. Kadang-kadang masih ada Pak oknum-oknum di Polsek kah, di Polres kah yang kemudian bersama mempersulit masyarakat. Nah itu kan bentuk pengawasannya barangkali Pak. Apakah itu salah satu yang akan dipetakan oleh tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Sigit ini? Sudah Pak. Yang akan disampaikan nanti kepada tim bentukan Pak Presiden? Ya. Bukan disampaikan saja Pak, tapi nanti akan disampaikan hasilnya perbaikan dengan itu. Saya tadi katakan ya, ini sekarang Pak Krisnanda itu kan yang dibentuk oleh kira-kira seminggu yang lalu itu, dia bekerja menyusun suatu konsep. Konsepnya itu adalah quick win, apa-apa yang akan dicapai secara cepat untuk membuat perubahan cepat biara polisi yang dilakukan dalam 1 tahun ini, supaya apa-apa yang tadi yang disampaikan itu tadi Pak, itu semua sudah terdeteksi Pak. Jadi ya contoh ya paling gampang, kehidupan yang di Indonesia itu masih ada, kita akui, karena sampai sekarang ya polisi kan pakai mobilnya hebat-hebat itu kan nggak ada pengendalian sekarang kan. Kalau itu nanti akan kendalikan. Para jenderal-jenderal polisi itu kaya raya, saya pikir para jenderal mau TNI atau Polri juga sama kok Pak. Kita kan bingung lah. Itu kan bagian dari hal yang perlu
ada transparansi. Betul. Kenapa para jenderal itu mobilnya bisa Lexus, Alphard, dan keluarganya juga liburan ke luar negeri, ya kan, dan seterusnya. Saya pikir mengenai transparansi itu nggak hanya ada di unsur Polri, Pak, tapi juga ada Semua, di unsur kalau TNI, mau, ada ya juga gitu. unsur di kementerian. Seluruh pejabat-pejabat tinggi itu harus transparan, jangan hanya Polri yang dipersoalkan. Kan begitu ya, Pak Arianto ya? Jadi untuk menunjukkan keseriusan itu Pak, kita dalam memberantas hedonis itu ya, kita rancangan kita sih sekarang harus ada panutan daripada pemimpin kepada Betul, bawahnya. panutan, ya. Terus kemudian malah tak tambahkan lagi kasus itu Pak, apa? Bawahan boleh melaporkan atasannya yang berhedonis. Bikin gitu. Oh, Pak Arianto bikin itu ya? Iya, tak bikin gitu. Kan kalau pakai gitu kan jadi saling ini. Kita itu serius memperbaiki polisi. Artinya kalau itu menjadi regulasi, misalnya seorang kombes nih ya, Dan ini bisa dibikin regulasi. dia melihat Kapoldanya kok hidupnya mewah, dia boleh melaporkan. Boleh aja karena melaporkan itu memang ada supaya itu aturannya. jadi, iya. Wah, itu bagus itu Pak kalau itu jadi Contohnya aturan. kayak gitu lah. Itu aturan itu saya kembangkan dari dulu kode etik polisi itu. Itu dulu kalau dari ABRI kan kita kan apapun perintah komandan dilaksanakan. Betul. Tapi dalam kode etik polisi itu kita udah modern. Bawahan boleh menentang perintah atasan kalau pelanggaran itu melanggar hukum. Ada Pak dulu. Nah, makanya ini tak kembangkan di dalam hedonis itu tadi. Hedonis itu kan bagian daripada peraturan kode etik. Iya. Boleh saja bawahan melaporkan biar atasannya juga tidak seenak sendiri. Kalau itu kan keseriusan berarti kan. Ya, contohnya itu salah satu Pak, satu poin Pak. Kemudian tindakan arogan, sombong ini. Ini aturan yang kita terapkan adalah kalau bawahnya arogan, pimpinannya juga harus menanggung, bertanggung jawab. Oh. Jadi jangan hanya bawahnya doang yang Iya. tapi Artinya atasannya tanggung renteng ya, supaya bertanggung jawab. Caranya gimana? Bikin fakta integritas. Saya menjamin saya jadi Kapolsek tidak ada anggota saya yang arogan gini-gini. Kalau ada copot saya. Contohnya kayak gitu. Ya. Itu contoh Wah, yang itu bagus tuh Pak. Ya memang itu yang Tapi itu belum jadi regulasi itu. Itu baru usulannya baru Pak kita Arianto. usulkan, baru kita usulkan itu untuk menjadi poin-poin daripada kode etik. Jadi nanti kalau menjatuhkan itu gampang. Kode etik pada melanggar pasal 1 itu adalah mengenai hedonis, ayat 3 misalkan itu menunjukkan pamer ini lewat medsos gitu. Ada pasal yang gitu dan itu bisa dikenakan. Itu baru 2 poin ya Pak ya. Terus di poin yang ketiga pengawasan melekat. Nah, Pengawasan melekat itu adalah pengawasan atasan dengan bawahan. Itu sebetulnya fungsi pengawasan paling kuat untuk polisi. Karena apa? Polisi itu kan polisi diskresi Pak. Melakukan tindakan apapun di lapangan. Semua tanggung jawab pribadi. Betul. Sehingga seorang anggota polisi pangkat barada pun itu sudah sangat berwenang Pak. Menangkap orang, meres orang kan bisa. Iya. Nah makanya itu pengawasan melekat. Kalau dulu tidak ada tanggung jawab atasan pada bawahan, sekarang harusnya itu ada. Seorang bawahan yang kemudian atasannya membiarkan itu, dia kena risiko nih Pak. Kalau dulu tentara kan atasannya kena 2 tingkat gitu. Nah ini dikenakan pada polisi. Terus kemudian mengenai SPKT yang itu tadi misalkan laporan diterlantarkan itu tadi kan sampai no viral no justice ya. Itu kita pakai aturan siapapun yang no viral no justice grounded. Copot dari penyidik gitu, cara harusnya gitu. Jadi nggak usah pakai sidang-sidang, begitu tahu gitu langsung besok pakai kode etik, sidangnya nggak sampai seminggu langsung grounded. Bukannya apa mungkin itu bisa dilaksanakan? Kalau pimpinan mau bisa Pak. Karena Polri ini kan organisasinya kan sangat gemuk. Sangat luas ya kan, sangat luas ya kan. Rentang kendalinya juga kalau sangat luas. pimpinannya komitmen bisa Pak. Dan itu aturan yang fair sebetulnya menurut saya tidak perlu dirahasiakan. Saya malah menyarankan aturan ini tadi tulis di pasar biar rakyat juga bisa tahu. Oh ini aturannya kayak gini. Berarti saya boleh ngelapor dong. Nah whistleblower itu kita kita galakkan. Whistleblower itu orang yang menyampaikan ini kita fasilitasi Pak. Kita buka WA. Boleh kalau ini melaporkan ini masih hedonis, melaporkan ini pakai whistleblower Pak. Jadi kan itu yang kita susun ini Pak, crash program ini betul-betul serius. Kita serius dengan memperbaiki polisi. Inilah yang akan kita kerjakan. Dan saya yakin ya kalau ini caranya ini langsung, ini kan simpel saja tuh Pak, aturannya simpel. Dikirim per WA pada anggota yang di lapangan Pak. Nggak usah dia mempelajari teori-teori yang banyak itu tebel-tebel. Dia begitu membuka WA,
oh iya saya boleh begini, nggak boleh begini. Dudun. Bunyinya gitu Pak. Anggota di lapangan tuh langsung boleh setiap hari dia daripada lihat TikTok apa, dia tiap hari baca itu Pak. Saya boleh ini, nggak boleh ini. Itu langsung konkret apa yang disuruh, nggak usah pakai analisis itu. Kamu kalau nggak boleh pakai misalkan mobil nggak boleh yang lebih daripada penghasilan kamu misalnya gitu kan. Kan jadi orang langsung tahu. Dengan pedoman yang praktis kayak gini, saya yakin Bang, kalau ini dilaksanakan itu ya nggak sampai 3 bulan sudah ada perubahan Pak, walaupun belum semua terkikis habis. Itu tadi orang yang melantarkan laporan itu tadi kan, kalau dilaporkan langsung kan itu ditindak langsung. Itu pasti banyak nanti yang digrounded sehingga satu digrounded yang lain udah pada takut kan, berhentilah praktek yang negatif itu. Sebetulnya kayak gitu Pak, yang disasar oleh polisi selama ini untuk perubahan cepat itu, untuk membuktikan bahwa kita mau berubah, dan hasilnya nanti dalam nanti kalau saatnya komisi itu terjadi ya pasti kita menyampaikan evaluasi Pak. Perkembangannya ini loh Pak yang bisa kita buat. Ini evaluasinya gitu. Sebenarnya kalau saya menyimak penjelasan Pak Arianto ini, sebenarnya butir-butir poin-poin bagaimana Polri ini berbenah dari level polsek atau kantor pos polisi ya kan Pak ya, sampai tingkat Polda atau misalnya Mabes, itu sebenarnya sudah bagus itu Pak sepertinya. Kalau itu dilaksanakan ya Pak. Kalau dilaksanakan. Nah sekarang pertanyaan saya begini Pak, kalau dilaksanakan, berarti problemnya ada di mana? Kok Pak Arianto sendiri mengatakan kalau dilaksanakan, berarti ada yang tidak melaksanakan, kok bisa terjadi seperti itu? Karena aturan ini sebenarnya dulu udah ada Pak. Aturan yang seperti ini dulu udah ada, tapi tidak seketat yang saya laporkan seperti ini. Tapi kan tidak pernah dilaksanakan, karena orang yang berperilaku hedonis nggak pernah ditegur sama atasannya. Kan selama ini kan gitu. Emang aturan boleh melaporkan itu sudah ada sebelumnya? Sudah ada dulu bentuknya. Waktu saya masih pangkat kapten pun dulu ada kebiasaan kayak gitu. Tapi begitu saya naik ini belakangan, saya nggak pernah, itu nggak pernah ada. Karena Pak Jokowi coba, Pak Jokowi waktu rapat Kapolres kira-kira berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan, jangan hedonis. Itu mana ada di YouTube itu Pak? Apakah perintah presiden itu bukan aturan Pak? Betul. Kan mestinya perintah presiden itu aturan kan? Ya nggak? Tapi kan nggak dilakukan. Ada sanksi nggak nanti Pak? Misalnya seorang anggaplah misalnya IPTU melaporkan kombesnya atau komisarisnya. Kalau itu tidak ada aturannya, nanti kalau saya lapor kenaikan pangkat saya terganggu, posisi terganggu, akan gitu kan. Komandan kan punya tanda tangan yang bisa mempromosikan bawahan. Itu gimana Pak? Itulah yang terjadi di masa lalu, karena itu tidak ditegaskan Pak gitu. Kalau ini kan ditegaskan, sebetulnya dulu sudah ada Pak. Kalau hanya di kode etik polisi itu dulu hanya yang saya pegat peraturan yang radikal itu cuma itu tadi. Seorang bawahan boleh menentang atasannya kalau diperintah sesuai melanggar hukum. Itu tok gitu. Tetapi untuk seorang bawahan melaporkan pada atasannya kecurangan itu belum ada Pak. Nah inilah yang saya tambahkan ini di kode etik itu. Kalau itu dalam itu aturan itu ada Pak. Itu. Seorang bawahan boleh melaporkan atasannya yang berhidup glamor. Kan melaporkan kan tidak masalah Pak. Dan laporan itu harus dijamin, whistleblower harus dijamin kan gitu kan. Kerahasiaannya dan pelindungan keamanannya itu yang kita jamin dalam aturan yang baru ini gitu. Kalau ini betul-betul dilaksanakan Pak itu 1 bulan berubah Pak polisi. Kalau saya sih 1 bulan ya? Saya yakin seluruh Indonesia? Iya bisa. Kalau bayangkan Pak sekarang kalau orang ya baca ini kan petunjuknya kan nggak usah mikir Pak. Oh saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gini. Saya nggak, contohnya gini, dilarang bentak-bentak orang Pak. Bunyinya gitu. Kamu nggak boleh bentak orang. Harusnya kalau ngomong yang ramah. Ketemu polisi senyum sapa salam. Dulu sudah ada Pak. Selamat begini. Tapi sekarang kan enggak. Ada orang yang menolak polisi kemarin viral baru enggak diapa-apain. Itu akibat daripada pengawasan yang tidak jalan itu tadi Pak. Nah, kenapa itu enggak jalan ya? Karena atasannya juga enggak dihukum, yang bersangkutan enggak pernah dihukum, itu yang terjadi. Ini yang kita inginkan dengan peraturan ini, kesungguhan ini Pak, ada aturannya, terapkan dengan sungguh-sungguh, buktikan pada rakyat. Nah, saya untuk meyakinkan bahwa rakyat bisa ngontrol itu Pak. Aturan yang detail ini tadi taruh di pasar Pak. Tempelkan di pintu masuk pasar, di mall sekolah, boleh tulisannya gini, gitu, ini Pak ya. Ada di lingkungan perumahan Pak. Bunyinya gini, polisi akan berubah. Berubahnya gimana? Ini 1 nggak boleh begini, yang boleh begini, yang nggak boleh begini. Orang kan bisa ngelihat kalau ada polisi yang nggak sesuai dengan ini, Pak dilaporkan kan.
Ini aturannya. Ada itunya ya. Kalau Anda menemukan hal-hal Ya yang tidak whistleblower boleh, itu tadi, silakan Anda langsung WA kan aja. dan ada pencantuman juga nggak, Pak? Siapa yang melapor namanya akan dirahasiakan dan dijaga Nggak keselamatan perlu dan kalau itu. keamanannya. Nggak perlu disebut itu. Kalau whistleblower nggak perlu. Anda laporkan aja kayak ini langsung gitu. Nggak usah pakai persyaratan orang. Sekarang kan persyaratan orang lapor mesti pakai pengaduan, pakai nama, KTP dan sebagainya. Itu untuk menghindari para orang-orang yang ini kan. Ada orang Ya, asal-asalan yang melapor, asal-asalan. Tapi kalau whistleblower untuk orang yang itu, ini perilaku arogan, perilaku hedonis itu kan, ya tinggal dicek aja Pak. Yang dilaporkan itu dicek, kalau orangnya ternyata enggak kan berarti laporannya di-delete kan gitu. Tapi kan itu jaminan bahwa kita tuh berani, oke silahkan. Terbuka sama publik gitu Pak. Bukan kita menutup-nutupi anggota kita yang salah kan. Menghindari ada laporan-laporan fake atau laporan-laporan palsu hanya untuk tanda kutip mengerjain polisi, itu gimana Pak kalau dibikin seperti itu? Nah kalau seperti itu yang dilaporkan kan cuma apa? Perilaku hedon. Kan dicek nanti oleh pimpinan. Oh ternyata tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun banyak yang laporannya hoax, tapi itu paling tidak efeknya kan gede Pak pada polisi. Kenapa nggak lewat media sosial aja Pak? Apanya Dibikin itu? semacam supaya ini bertanggung jawab. Misalnya kepolisian itu punya semacam entah Facebook kah, entah Instagram kah, misalnya gitu ya. Bahwa ini adalah akun resmi Polri. Siapapun netizen atau publik yang ingin melaporkan, silakan laporkan di sini, ya kan, supaya ada tindakan tegas dari kepolisian untuk menindak manakala memang ada laporan yang perlu. Sekarang laporan itu kan ditindaklanjuti. sudah ada Pak. Di Propam ada buka itu, apa namanya, saya nggak ngerti ya, digital itu. Pak kalau ada ini suruh buka Propam. Setiap hari orang ngeluh pada saya, Pak ini laporan saya tahun 2000 nggak ditindaklanjut. Pusing saya, dikirim ke situ nggak ada jawabannya. Nah itu kenapa Pak? Nah, ya itu kayak itu, ini yang harus dirubah menurut saya. Aduan-aduan yang katanya kita janji bahwa itu mau ditindaklanjut itu ya jangan diulangi lagi. Inilah yang saya bilang ini yang harus dirubah. Ini yang sedang disusun oleh Pak Krisnanda bersama Pak Arianto dan tim itu ya. Mestinya yang pasti-pasti kayak gitu, yang laporan cepat Pak. Sekarang sudah ada Pak SP2HP, masukkan gini kita bisa ngecek. Ya. Boro-boro itu jalan Pak. Lalu kita laporan yang 2 tahun yang lalu kita laporkan, kemudian pada Propam kita cari-cari Propamnya mana. Sudah Pak lapor ke Propam, tapi itu masih ada terjadi kayak gitu. Jadi sekarang ini ya singkatnya Pak, sebetulnya aturan-aturan untuk membuat polisi itu baik ya. Itu sebenarnya sudah banyak Pak. Cuman itu nggak terlaksana dan tidak dikoreksi kalau nggak terlaksana itu Pak. Contoh misalkan ya, Propam buka laporan kalau ini terlantarkan gitu. Tapi kenyataannya kalau orang laporan gitu kemudian masih nggak ditindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti ini ternyata orang yang bersangkutan tidak dihukum. Kan jadi nggak ada nilai, nggak ada gunanya itu aturan itu ada untuk memperbaiki. Nah, problem-problem yang seperti inilah yang mestinya diperbaiki oleh polisi itu tadi. Dengan crash programnya itu harusnya dia antipati itu supaya ini aturan itu betul-betul betul-betul tegas, itu bisa gigit betul untuk perubahan anggota di lapangan itu tadi. Ya, kalau saya sih sistemnya yang terbuka aja, publik yang biar bisa ini. Ya, yang paling langsung ya bersentuhan dengan kepolisian itu adalah Polantas Pak. Itu sih kan langsung ya, sama itu. Karena kan begini ya, banyak sekali memang masyarakat ya cenderung menuduh ya kan. Para Polantas ini kadang-kadang sengaja menjebak pengguna jalan itu termasuk itu untuk nanti, masukin Pak. pasal. Misalnya begini Pak, bagi para pengguna jalan tol misalnya ya kan memang ada aturan tidak boleh melintas bahu jalan kan gitu ya. Tapi kan karena traffic Pak, traffic yang padat, waduh ini kosong nih, lempeng nih, kalau ini boleh dimasukkan mengurai kemacetan. Nah kadang Pak banyak PJR di jalan tol itu tanda kutip bahasa rakyat itu apa ngemil. Jadi tuduhannya ngemil Pak. Nah bagaimana menertibkan itu Pak? Bukankah sebaiknya ya kan boleh ada PJR di situ, tapi memang hanya sekedar untuk mengontrol publik. Ada kami, lu jangan lewat bahu jalan, tanpa harus ketika ada ketahuan tuh di stop Pak, di stop, kemudian disitulah rawan pungli Pak, gitu loh. Nah bisa nggak itu dihilangkan Pak Arianto? Menghadapi kayak gitu ada Pak di aturan saya sebutkan.
anggota Polilantas ya, kalau dulu kan nggak pernah ada aturannya, hanya paling kalau ngomong kamu nggak boleh jebak dong, walaupun orang-orang bilang kan gitu kan. Iya, Ditulis di sini seorang Polantas dilarang menjebak. Nah, Kalau itu Pak, ya? menjebak, ada aturannya. Jadi eksplisit aturan itu. Jadi dilarang menjebak. Yang kedua dilarang menilang. Biar PETLI aja yang nilang gitu. Karena kalau karena kalau anggota itu di lapangan boleh nilang, pasti ada negosiasi Pak itu. Nah itulah yang harus dihapus gitu. Itu langsung eksplisit dihapus di situ Pak. Kan simpel aturan ini sebetulnya. Kalau aturan ini kita buat dan kemudian diketahui masyarakat, kan dia bisa ngomong Pak, ini aturannya kayak gini Pak. Bapak jadi aturan tidak boleh menilang di jalan tol itu sudah ada Pak ya dibuat selama ini belum ada. Oh belum ada, ini akan dibikin. Iya. Oh oke. Selama ini hanya diimbau-imbau aja. Contoh lah seperti sekarang membunyikan sirine. Kan baru ngomong itu nggak boleh membunyikan sirine. Sekarang itu harusnya bikin aturan. sebutkan sini. Dilarang membunyikan sirine kalau tidak terpaksa. Bunyinya kayak gitu kan. Betul. Jadi tapi kalau orang yang membunyikan sirine tidak terpaksa, ini kena langgar pasal ini. Hukumannya ditegur, kalau enggak demosi. Kayak gitu Pak. Jadi ini bikin aturan yang betul-betul bisa dikerjakan dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Intinya kayak gitu loh. Kalau semudah-mudahan ini aturannya betul-betul dikerjakan oleh polisi. Ini yang sudah masuk ke salah satu bagian yang akan diusulkan dari timnya Pak Sigit ini ke tim reformasi bentukan presiden. Wah kalau itu benar-benar bisa ini ya, disahkan Pak, itu akan lebih bagus Pak. Artinya begini, ada penghormatan juga dari masyarakat kepada polisi yang anggaplah berjaga-jaga di bahu jalan. Pak polisi kan hanya menjaga jangan sampai ada melanggar. Kalau toh melanggar nggak akan ditilang, ya kan gitu. Soalnya begini Pak, yang saya lihat sehari-hari, ketika ada mobil yang lewat bahu jalan, di stop dengan paksa gitu ya Pak. Ya kan kadang-kadang kita ngeri Pak, hampir mau ditabrak tuh Polantasnya, ya kan. Langsung dikeluarkan buku tilang Pak, kan gitu. Nah ini kan udah pasti Pak. Semua masyarakat pasti menuduh 86. Begitu kan Pak. Nah ini kan merusak citra polisi. Ini ya, Pak kan? Untuk gitu ya. Yang bikin undang-undang lalu lintas itu Pak, saya dulu yang bikin. Tahun 2002 kan? Iya. 2020 berapa? Saya lupa. Undang-undang lalu lintas sekarang ini Pak, saya ikut merancang dengan DPR membikinnya itu 4 bulan Pak. Di situ saya dulu udah sarankan. Sebaiknya polisi lalu lintas itu jangan boleh menindak pakai duit di lapangan. Cukup pakai tilang, seandainya pakai tilang itu nanti bayarnya langsung ke sana. Jadi tidak ada lagi transaksi di lapangan itu ataupun apa. Jadi waktu itu belum ada itu ya Pak. Ya gitu. Tapi nggak disetujui usulan saya. Tapi apa ya harus ditilang Pak kalau ada yang makanya itu pelanggaran seperti harus masuk ke bahu jalan karena alasan memang rata-rata sih yang menginjak bahu jalan atau di luar jalan memang ketika trafiknya udah terlalu padat, apalagi pagi hari atau pulang kerja, sementara bahu jalan untuk satu mobil itu bisa lewat Pak. Nah ini kan efektif kalau untuk mengurai kan begitu Pak. Sekarang ya Pak dengan adanya ETLI itu kan gini Pak, tujuan polisi menindak itu kan hanya untuk supaya orang disiplin ya. Betul. Kan gitu. Tapi dengan adanya kewenangan menindak di lapangan itu memberikan peluang untuk bertransaksi, berpungli kan gitu kan. Yang kita sasar adalah tertib pelanggaran lalu lintas. Iya, betul. Yang terjadi adalah kejahatan kan. Kejahatan, benar. Mestinya kan yang kejahatan itu dihilangkan aja. Jadi kesempatan untuk berpungli itu nggak ada. Adapun nanti untuk peningkatan kesadaran itu pakai yang cara lain, pakai itu yang saya bilang tadi saya sarankan itu semua itu pakai elektronik gitu. Itu lebih kuat dayanya itu. Orang seperti sekarang ya, ponakan saya kemarin begitu keluar dari itu terminal cepret kena ETLI karena nggak pakai ini. Nggak pakai sabuk. Kena sekali itu besoknya dia nggak berani lagi. Kan kayak gitu itu efek daripada itu nggak perlu. Tapi coba kalau harus polisi yang menindak di lapangan, kan selalu negosiasi lah dapat selama itu. Bahkan dulu ya Pak ya saya gini, di sistem tilang itu kan ada dulu insentif untuk para penegak hukum kan dendanya segini. Saya dulu jangan pakai gitulah. Itu nanti kadang-kadang insentifnya itu mau dikorupsi Pak sama pemimpinnya, anggotanya di lapangan itu kayak gitu Pak. Nah terus saya waktu itu saya usulkan dipotong aja. Jadi kalau orang itu melanggar, kan itu bayarnya pakai itu ya, otomatis dipotongkan untuk petugasnya itu. Jadi seorang petugas mesti punya rekening di bank sana sehingga kalau dia menilang itu otomatis dia ini. Dengan dia mempunyai harapan gitu Pak,
maka dia nggak akan pungli. Tapi risikonya apa ya? Kalau anggota itu sudah pakai sistem tilang kayak gitu masih pungli, maka jadi gini Pak, hasil tilang sekian persen untuk petugas masuk gitu ya. Hanya baru 1 tahun baru bisa diambil itu Pak. Nanti kalau seandainya dia umur 8 bulan ketahuan dia pungli, ini dihapus. Kan kayak gitu, sistem kayak gitu nggak bisa mengendalikan Pak. Contohnya dulu saya usulkan kayak gitu, tapi nggak setujui DPR. Oh, oke. Berarti sebenarnya banyak hal-hal yang terkait kultural dan menegakkan koordinasi dan pemetaan di tingkat pelaksanaan polisi di lapangan itu sebenarnya tim Pak Krisnanda ini kita sarankan sudah memetakan itu Pak ya, dipetakan yang dan real itu yang akan membahas menggodok untuk reformasi Polri itu adalah tim yang akan dibentuk oleh presiden ini ya Pak ya. Kalau memang masih dikendalikan silakan aja perubahan itu, tapi kalau polisi selama ini tim ini adalah memperbaiki yang kekurangan-kekurangan yang bisa dikerjakan sendiri oleh polisi lah kira-kira. Tapi di luar itu misalnya mengenai posisi polisi apakah nanti di bawah Mendagri, ya nggak akan mungkin dong kita langsung menyarankan kayak gitu. Jadi dalam hal ini ya seperti ada tuntutan-tuntutan, wah polisi kan tidak masyarakat civil society itu tadi, makanya dia nggak bisa memperbaiki diri. Bukan itu, kita polisi sekarang ini yang disusun oleh Pak Sigit itu adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dia bisa perbaiki sendiri. Tapi kalau untuk kekurangan-kekurangan yang misalkan Kompolnas kurang kuat, kan nggak bisa masuk dalam agendanya Pak ini. Betul. Yang sebenarnya sih kalau saya lihat Pak, itu biar komisi apa yang aja dilakukan Pak Sigit dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri itu udah sangat strategis. Saya pikir kenapa? Kan Istana atau Pak Presiden membentuk tim nih, ya tim reformasi Polri, ya kan, yang sebagian besar itu adalah orang-orang yang ada di luar kepolisian, kan gitu, biar objektif kan gitu ya Pak ya. Nah, supaya ada masukan-masukan yang objektif, tentu tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden ini butuh masukan dari institusi Polri, kan begitu. Nah, masukan ini oleh tim Pak Sigit yang dipimpin oleh Pak Krisnanda ini, Komjen Krisnanda, ketika ini sudah disahkan, dilantik pengurus jadi input itu nanti. Jadi input, nih dibahas. Dibahas. Kalau misalnya kok tentang ini nggak dimasukin ya tinggal digodok aja kan begitu. Ini kan sebenarnya bagus Pak. Ya memang makanya itu saya bilang ya kemarin tuh, tapi kan prasangka negatif kan gitu. Nggak mau. Kemarin kan Pak Kapolri jadi bingung. Itu para aktivis kan mengatakan nggak mau. Polisi nggak akan mungkin mereformasi dirinya sendiri kalau nggak masukkan orang lain. Ya, karena yang akan direformasi polisi sekarang ini bukan reformasi total, betul. Tapi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki oleh dia gitu. Nah ini masuk kita ke bagian akhir nih Pak diskusi kita. Nah kita kan tadi sudah membahas hampir 45 menit tentang hal-hal apa yang akan direformasi ya oleh kepolisian kita. Bapak adalah sebagai penasihat ahli Kapolri kan sudah menjelaskan nih ke publik ya kan. Nah sekarang saya akan masuk ke wilayah yang berbau sentimen politik. Ya kan ini juga nggak bisa kita hindari Pak. Jadi ada semacam semangat, ada semacam keinginan ya kan, ada semacam juga kayaknya ada pihak-pihak yang ingin segera Pak Sigit ini diganti atau menyingkirkan Pak Sigit ini sebagai istilahnya ada di kabinet Pak Prabowo. Nah, semangat-semangat itu kemudian ya kan disuarakan terus-menerus ini Pak. Bahkan di dalam tuduhan-tuduhan bahwa ada geng Solo kan gitu ya Pak ya. Nah, Pak Sigit itu di dalam geng Solo itu termasuk di dalamnya gitu loh Pak. Ada Pak Sigit, ada Panglima TNI juga sebagai bagian dari geng Solo. Nah, seolah-olah ditafsirkan pembentukan tim reformasi Polri oleh Pak Presiden ini seolah-olah cara lembut ya kan, cara lembut Pak Prabowo ya ingin mengganti Kapolri. Jadi seolah-olah nanti itu lahir dari rekomendasi tim reformasi yang mana ada Mahfud MD di dalamnya, ada mungkin para akademisi lainnya yang ada di dalamnya seolah-olah loh Pak Sigit, Anda kan diganti bukan maunya saya, kan berdasarkan masukan tim reformasi ini. Sebenarnya gimana Pak Arianto sendiri melihat ada desakan-desakan atau sentimen-sentimen politik itu? Karena kan ada tuduhan Pak, kita masih ingat Pak, waktu pilkada, ada parcok-parcok. Kan itu kan juga terjadi di era Pak Sigit jadi Kapolri, ada parcok lah dan seterusnya. Nah gimana nih Pak dalam pembenahan dan reformasi Polri? Kalau saya menyikapi itu dari kemarin pertama kali ya Pak ya. Ini saya secara utuh aja saya mengatakan kalau dari aspek politik ya,
dorongan-dorongan untuk mereformasi polisi itu pasti akan menyangkut pada kedudukan struktural, pejabat, Kapolri, dan kemudian pada instrumental, undang-undang. Yang disasar pasti 3 itu. Iya, iya. Dan itu benar, Pak. Pak Arianto nggak salah, itu benar. Iya. Memang kayak gitu. Ketiga itu memang dibicarakan. Tiga itu yang akan disasar gitu. Saya bilang. Di kacamata saya, Pak, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, Pak, itu polisi itu dianggap sekarang itu brengsek ya. Itu adalah karena perilaku yang di depan itu, Pak, yang kurang baik, tidak memenuhi harapan masyarakat. Perilaku di depan maksud saya adalah perilaku yang bisa disoroti oleh masyarakat. Kalau perilaku arogan, kasar itu pasti prajurit. Tapi perilaku hedonis, prajurit dan pemimpinan juga sama. Para jenderalnya. Itulah poin-poin itulah yang sebetulnya yang menjadi sorotan publik untuk dirubah. Makanya itu kemarin dengan adanya reformasi ini saya menyikapi, oke lah. Sementara di sana nanti komisi yang akan dibikin itu nanti akan menyasar kepada perubahan kedudukan polisi lah. Kemudian Pak Kapolri yang salah pilih itu karena sistemnya seperti yang teman saya bilang itu kan harus nggak boleh pakai lewat DPR dan sebagainya itu kan gitu kan. Undang-undangnya juga perlu direvisi kan itu kan nggak pas itu kalau polisi di bawah presiden itu. Itu saya nggak akan ikut campur karena itu Pak urusan orang politik yang tahu gitu. Nah, yang saya harapkan adalah gini, jangan sampai ini ya 3 ini menyasar ini untuk merubah ini. Itu hanya Pak ambil kesimpulan ini begini jelek itu karena ini tadi sehingga ini harus revisi. Padahal yang terjadi bukan itu kan Pak. Yang terjadi kan hanya tampilan-tampilan di depan itu tadi yang bisa dirubah secara cepat. Kalau untuk yang jelek-jelek ini tadi loh Pak. Tapi kalau untuk efektivitas daripada polisi mendatang, nah saya serahkan silahkan aja dipikir. Apakah nanti Kapolri itu supaya tidak, ini kan hanya dugaan-dugaan aja Pak. Selama ini polisi jelek karena apa? Ya karena bisa didikte oleh politisi kayak gitu kan. Nggak bisa dibuktikan itu Pak. Itu kan hanya analisis politik gitu. Kalau saya lebih berpikir yang praktis, yang saya orang praktisi ya. Bukan seorang politikus. Jadi, apa pendapat Pak Arianto manakala salah satu rekomendasi dari tim yang akan dibentuk presiden ini, ya kan, misalnya merekomendasikan kepada presiden segera mengganti Kapolri, ya kan gitu ya, merekomendasikan kepada presiden agar kepolisian bukan lagi di bawah presiden tapi di bawah kementerian misalnya kan gitu. Nah, menurut Pak Arianto relevan nggak manakala para tim ya yang dibentuk oleh presiden ini merekomendasikan itu? Saya bertanya boleh atau tidak boleh Pak, relevan nggak menurut Pak Arianto? Saya tidak tahu, nggak bisa menjawab itu Pak, karena saya hanya menduga gini Pak, tinggal nanti ya komisi dibentuk, itu nanti komisi itu akan tanya tugas saya apa. Nah tinggal presiden yang menugaskan mereka itu Pak komisi itu. Kalau presiden itu menugasi pada coba tolong ini dikoreksi ini ya pasti komisi arahnya ke situ Pak. Tapi komisi nggak akan mungkin Pak dibentuk udah suka-suka kamu lah mau menyampaikan alasan saran-saran itu pada apa gitu. Mungkin presiden nanti mengatakan misalnya ya itu coba dievaluasi apakah ini memang pasti sistemnya masih tetap kayak gitu atau harus diubah gitu. Nah ini baru komisi nanti itu akan berpikir untuk memberikan saran pada itu Pak. Jadi menurut hemat saya itu tergantung daripada perintah presiden. Kalau presiden itu memerintahkan nanti coba tolong bagaimana evaluasi Pak Kapolri sekarang ini masih baik apa enggak, Anda yang menilai gitu ya. Pasti komisi ini akan memberikan saran, oh enggak ini masih baik Pak. Atau Bapak setuju kalau komisi melakukan itu, mengevaluasi kinerja Pak Sigit, Bapak setuju? Kalau saya sih nggak bisa mengatakan setuju atau tidak Pak. Karena itu tergantung dari Pak Vice Presiden kan. Presiden hanya mencari ya sosok-sosok yang bisa dipercaya, yang tidak ada kepentingan politik untuk memperbaiki polisi kan. Makanya harapan saya mudah-mudahan komisi ini nanti yang terpilih itu betul-betul komisi yang satu Pak integritasnya tinggi, 2 tidak ada kepentingan politik, dan yang ketiga dia tahu kelemahan polisi itu apa. Bukan sentimen pribadi, bukan sentimen kelompok. Maksudnya komisi-komisi ini, anggota komisi ini maksud saya. Iya, anggota yang ditunjuk ini tidak boleh daripada orang-orang yang satu. Bukan orang terafiliasi kelompok tertentu. Iya, tidak ada. Tidak boleh ya. Iya, contoh sekarang ada. Kalau dia terafiliasi partai, civil society ini. Ya, menurut saya itu kalau tidak objektif nanti dalam memberikan kalau seandainya masukannya. Kalau dia seandainya terafiliasi politik pun ya gitu ya. Kan itu sosok yang dipilih ke situ, Pak. Apakah dia itu orang yang memang di politik memang dia memang bagian cuma
cuma pintar-pintar ngomong doang untuk berbohong sama rakyat kan bisa kelihatan. Ada politikus yang betul-betul berintegritas tinggi, Pak. Yang mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan politiknya sendiri kan ada orang politik di situ kan. Itu aja kalau saya, itu tadi harusnya berintegritas tinggi kepada negara, bukan hanya kepentingan kelompok. Berpengalaman, Pak. Pengalaman di dalam bagaimana menilai polisi itu, Pak. Baik buruknya sama. Iya. Berintegritas harus tahu, Pak. tinggi, berpengalaman dan tahu bagaimana cara memperbaiki polisi. Jadi tahu caranya. Ya. Jadi jangan dia hanya wah kalau gini salah gini mau diganti aja. Itu yang membahayakan negara, Pak. Itu arahan daripada provokator menurut saya kalau harapannya gitu. Nah, ini kan yang disebut-sebut bakal memimpin lembaga itu adalah Mahfud MD, Pak. Karena mantan Menko Polhukam. Ya, juga beliau seorang akademisi, ya kan, sudah senior. Nah, dari unsur-unsur itu sebenarnya cocok ini barang, Pak. Iya kan? Betul. Tetapi persoalannya adalah, ya kan, Pak Mahfud adalah mantan cawapres dari PDIP. PDIP kan sekarang orang yang dianggap tidak jelas nih posisinya, ya kan, dibilang dia adalah bagian dari pemerintah juga tidak, kan begitu. Nah, apakah objektivitas, netralitas seorang Mahfud MD jika berada di tim reformasi Polri bentukan istana ini, Bapak punya penilaian apa? Ya, makanya tadi kriteria itu saya sampaikan, satu integritas, dua orang yang berpengalaman dengan mengenai bagaimana polisi, dan bagaimana yang kedua, dia. Oke, saya setuju itu. Ya. Yang nomor satu saya no comment itu. Ya, kalau saya harus mencari orang yang berintegritas, Pak. Iya. Kenapa saya no comment dengan integritas kalau terkait dengan Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud adalah masih bersinggungan dengan partai. Tapi kalau tidak pakai unsur ini, Pak, kalau tidak pakai unsur ini, gimana kita cari orang yang berarti kan bisa Pak Mahfud nggak dipercaya? cocok sebagai ketuanya nih, ya kan? Ya oke lah, silakan, nggak apa-apa. Kan orang yang berintegritas itu kan kita orang yang bisa dipercaya, Pak. Orang bisa dipercaya. Bijaknya. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia bijaksana, ya, kan bijak, begitu. Karena dia objektif, kan begitu. Itu yang kriteria gitu. Adapun kalau Pak Mahfud ya, kita susah, Pak, di Indonesia ini mencari orang yang figur-figur. Saya terus terang saya nggak percaya lagi, Pak, dengan para figur-figur yang selama ini saya dambakan gitu ya, seorang agamais. Ternyata kalau ngomong dia ngikuti kelompoknya dia yang ditonjolkan kan gitu kan. Nah, di mata Pak Arianto, di antara nama-nama yang mungkin nanti akan dipanggil oleh Presiden untuk masuk ke dalam Komisi Reformasi Polri ini, ada usulan nggak dari Pak Arianto? Dia sebagai sebuah nama aja, Pak. Entah Bapak kena atau tidak, tapi menurut saya selain Mahfud MD, siapa lagi kira-kira yang memang pantas, yang memenuhi kriteria yang Pak Arianto sudah sebutkan tadi, integritas, berpengalaman, ya kan, dan seterusnya itu. Kalau saya melihat gini, figur yang menurut saya dari aspek hukum, dari perundang-undangan, yang kelihatannya selama ini saya lihat itu yang bijak dan kelihatannya dia tidak ini masih punya ini Pak Jimli Asidiki misalnya. Oh, oke. Contohnya itu ya, figur-figur itu. Betul. Terus kemudian kalau dari polisi, ya contohnya Pak Hugeng. Pak Hugeng kan udah nggak ada. Ya seperti itu, cari gitu. Pak Hugeng yang masih ada menurut Pak Arianto siapa nih? Saya terus terang susah nyarinya, hampir tidak ada. Pak Badrodin Haiti? Saya tidak mengatakan Pak gini. Cari orang seperti Pak Hugeng itu tidak ada, Pak, sekarang. Nggak ada. Kalau mendekati mungkin ada ya, tapi yang seperti dia nggak ada. Siapa, Pak, yang mendekati, Pak? Nggak tahu saya. Pak Krisnanda ini termasuk orang yang mendekati. Pak Krisnanda ini. Tapi sayangnya kan sudah tunjuk sebagai ketua tim yang dibentuk oleh Pak Sigit. Nggak apa-apa, walaupun kalau saya ya gitu. Atau menunggu pensiun dulu berarti, nggak usah, komisi itu, Pak, ya, yang komisi yang ditunjuk. Kalau saya pribadi ya, jangan melihat ini anggota polisi nggak boleh masuk kan. Harus, Pak. Kalau saya harus ada polisinya masuk situ. Oh, kalau Pak Arianto justru menyarankan kepada Presiden, tim Komisi Reformasi Polri ini yang dibentuk nanti oleh Presiden juga harus ada unsur Polrinya. Unsur Polrinya. Karena apa itu, Pak? Dialah yang tahu polisi bagaimana perkembangannya, Pak. Oh. Yang tahu persis bagaimana tekniknya. Termasuk pensiunan tim polisi. Ini nggak asal goreng aja tentang Polri gitu, tidak Pak, hanya melihat ini, supaya ini independen. Enggak, itu saya nggak cocok dengan para masyarakat sipil itu ya. Saya nggak setuju dengan itu karena harus persis itu. Kalau tuduhannya mengganggu independensi tim nanti gimana? Nggak relevan gitu ya? Nggak relevan. Harusnya ada polisi saya misalkan. Saya tahu persis bagaimana apa. Kenapa saya nggak boleh masuk?
sepanjang saya selama ini Bang ngomong gini ya, pas saya perbaiki gini, saya nggak ada ambisi untuk mempertahankan polisi itu supaya apa gini terus, nggak ada. Ini polisi yang baik begini, polisi yang jelek gini, saya sampaikan gitu. Makanya harus ada yang polisi, pensiunan polisi, Pak, yang pengalaman polisi, para pakar-pakar polisi zaman dulu ya, yang masih ininya kan bisa di-track lah nanti kelihatan. Bukan hanya harus mantan Kapolri, enggak, Pak. Orang yang masih punya gini menyeleksinya ya, Pak. Orang yang satu punya pengalaman banyak mengenai polisi, dan orang yang masih punya semangat untuk memperbaiki polisi. Baik. Karena begini Pak, orang yang bertugas di polisi itu Pak, tidak pasti orang yang semua bertugas itu menghayati semua tugas polisi Pak. Tidak beda, ada orang yang dari tugas polisi yang penting saya melakukan tugas, bisa hidup dengan ada. Tapi ada juga orang yang idealis Pak. Kalau ada polisi jelek tuh dia ngomong gini mestinya begini, masih ada yang kayak gitu Pak. Gitu. Jadi intinya gitu aja lah. Figur itu yang berintegritas, yang tahu polisi dan bagaimana memperbaiki polisi. Jadi jangan pakai emosi Pak, cuma emosi ini gara-gara gini. Apalagi sentimen kebencian Pak ya. Iya Pak. Karena berbeda pilihan politik, akhirnya bawanya ke sentimen yang negatif gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Arianto Sutadi. Kita berharap memang setelah Bapak Presiden kembali dari lawatannya ke luar negeri, komisi ini segera disahkan, dibentuk, dan kemudian jelas agenda-agendanya. Terima kasih Pak Arianto. Sama-sama, terima kasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata betul internal Polri sendiri sangat siap untuk melakukan bersih-bersih di internalnya. Bahkan siap memperbaiki budaya-budaya yang jelek ya, yang masih ada, yang dirasakan oleh masyarakat, bagaimana Polri dari bawah sampai atas itu bertindak yang tidak pantas. Nanti akan semuanya masukan-masukan itu sudah diinventarisir oleh tim yang dibentuk oleh Kapolri Sigit. Nah, masukan-masukan ini di internal ini kemudian akan disampaikan kepada tim ya yang dibentuk oleh Presiden. Jadi bahwa ada pertentangan antara tim bentukan Presiden dengan tim bentukan Pak Kapolri itu tidak benar. Itu hanya cara masyarakat yang ada kepentingan politik untuk mengadu domba Presiden Prabowo dengan Kapolri Sigit, dan itu jelas tidak masuk akal. Nah, tentang siapa yang dinilai independen, punya pengalaman, tahu polisi, punya integritas, ternyata ada usulan menarik dari Pak Arianto. Pak Jimli Asidik juga punya kapasitas untuk memimpin komisi kepolisian yang akan dibentuk ini, bukan hanya Mahfud MD. Begitu kira-kira masukannya buat Presiden. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu dalam Ruang Konsensus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.